Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada para penonton sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Magel. Dengan saya sendiri Muhammad Rehan Iqbal, NIM 135181134. Dan Saya Ko. Faras saya Faras Hazan Abrar dengan NIM 13501. Dan saya Kartini Kopa, NIM 135211026. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai strategi greedy yang diimplementasikan ke dalam bot kami. Untuk implementasi strategi greedy yang kami pilih sendiri, kami mengimplementasikannya ke dalam file bot service Java yang uh, disediakan pada package Galaxio. Jadi pada bot service ini kami memiliki beberapa variabel publik seperti bot yang merupakan bot yang akan kami implementasikan strategi greedy-nya. Kemudian player action yang berisi aksi-aksi dari player, lalu game state yang berisi status yang ada pada game pada saat ini. Lalu terdapat juga jarak shield dan radius dari dunia permainan. Pertama-tama ada inisialisasi buat service-nya. Buat service ini menginisiasi player action dan game state baru. Kemudian terdapat metode untuk mendapatkan buat kami. Ada juga metode untuk mengeset buat yang akan diimplementasikan strategi greedy-nya. Kemudian terdapat juga metode untuk mendapatkan aksi dari pemain. Kemudian ada juga metode untuk mengeset aksi dari pemain itu. Kemudian mungkin untuk algoritma terkait pengambilan makanannya bisa dijelaskan oleh Faras. Baik, di sini terdapat metode yang digunakan untuk mendapatkan makanan. Ada metode yang akan mencari jarak terdekat target ke makanan. Yang ini bisa dilihat asosiasikan jarak hanya bertipe CGR, lalu buat iterasi di mana selama game of di dalam satu game dan masih ceknya gitu akan dibuat kondisi mana jika jack yang diincar itu sama dengan makanan dan atau tipenya itu superfood gitu atau superfood, maka akan dicari jarak antara makanan yang dituju dengan kapal kita, dan jika didapat bahwa jarak kapal ke makanan kecil daripada jarak yang sudah diinisiasikan di awal, maka ini dibuat distance-nya sama dengan jarak kita dengan kapal dengan makanan yang dituju, dan akan mengembalikan nilai minimal distance, mean distance yang menandakan bahwa jarak dekat, jarak minimal kapal. Lalu di sini juga dapat metode get yang memanfaatkan uh, metode dari proses distance tadi yang digunakan untuk mengincar tadi. Di sini bisa dilihat uh, ada list makanan yang akan isi dari daftar dari makanan yang ada pada arena. Lalu ada closest food yang disesikan dengan 0. Kita juga ada closest food distance yang disesikan dengan
double yang menandakan jarak makanan terdekat. Lalu ini dibuat iterasi lagi, mana dalam iterasi jarak dibuat sesuaikan dengan jarak antara spot kita dengan makanan. Jika jarak spot dengan makanan lebih kecil daripada closest food distance yang merupakan jarak terdekat pada makanan, maka proses food yang berupa nol tadi akan berubah nilainya menjadi food, dan distance nilainya menjadi distance yang menandakan bahwa jarak terdekat pada makanan adalah jarak kita saat ini pada makanan, dan mengembalikan nilai, artinya setelah makanannya akan besar. Lalu ada metode strategi. Pertama diindikasikan proses food sama dengan get food, artinya makanan terdekat itu makanan yang diincar itu adalah makanan terdekat ya. Dan di sini selama buat kondisi jika proses foodnya tidak sama dengan nol, artinya ada makanan terdekat, maka akan buat aksi pada kapal pada yaitu maju ya, keluar, dan head headingnya yaitu arah gerakan kapalnya menuju makanan terdekat. Dan Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai algoritma greedy terkait dengan algoritma yang akan menghandle mengenai musuh dan objek-objek berbahaya oleh Kartini-Poma. Nah, jadi untuk closest avoidable enemy itu adalah metode yang nampung objek berbahaya yang harus dihindari berupa gas cloud sama asteroid field, di mana nanti dia akan nge-return jarak ke objek berbahaya tersebut. Untuk compute distance to closest enemy-nya sama kayak yang compute distance to closest avoidable enemy juga. Ini untuk get dangerous objeknya sama get closest dangerous objeknya. Jadi dia bakal manggil function yang untuk ngakses objek-objeknya. Ini metode untuk menjauh dari objek berbahaya, avoid danger. Terus kalau protect bot itu untuk melindungi bot dari serangan player lain. Jadi kalau misalnya nanti botnya kita itu ngedetect ada torpedo salvo dari kapal lain, dari bot lain, maka nanti dia bakalan ngeaktifin shield sama bisa juga untuk teleport. Ada function get shield untuk ngeakses objek berupa shield. Terus avoid danger strategy, terus dangerous object. Lalu kemudian untuk strategi di mana bot perlu tetap berada di dalam lingkaran permainan. Jadi yang pertama metode stay inside the ring, di mana bot diminta agar tetap berada di dalam area permainan, dan ini merupakan strategi awal yang dicek oleh bot apabila melupakan giliran bot pada tick itu. Kemudian selanjutnya, jika bot masih berada di dalam lingkaran, maka akan dilakukan strategi penyerangan oleh si bot. Pertama, bot akan mengecek apabila bot memiliki torpedo yang terdapat di dalamnya, serta ukuran bot yang sebesar lebih dari 10. Tujuan pengecekan ukuran bot ini dilakukan supaya bot tidak melakukan self-destruct. Kemudian,
jika ukuran bot lawan lebih besar daripada bot kita, maka kita akan melakukan aksi menembakkan torpedo dengan arah ke pemain tersebut. Namun, jika ukuran bot kita lebih besar daripada bot lawan, maka kami akan mengarahkan bot kami ke bot lawan agar bisa dimakan. Kemudian, jika aksi pengecekan kesediaan torpedo masih belum ada, akan dilakukan pengecekan terhadap supernova pickup yang ada. Jika supernovanya ada, maka bot akan mengarah ke supernova pickup tersebut. Kemudian, jika supernova yang didapatkan oleh bot, maka bot akan menembakkan supernova tersebut. Lalu, jika supernova bomnya sudah dilemparkan, maka jika jarak supernova bom tersebut berjarak sejauh lebih besar dari 100, maka bot akan meledakkan supernova tersebut. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka bot akan melakukan strategi makan atau dilanjutkan dengan strategi mempertahankan bot atau menghindari bahaya yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.